Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Pujiati SPD MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi sekaligus dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Albert Maidiantoro selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Dr. Andes Nurdin MSI selaku dosen pembahas. Dan yang saya banggakan mahasiswa pembahas serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Iin Nelia Suherdi, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017. Baik, hari ini izinkan saya untuk menyeminarkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan E-Learning, Kemandirian Belajar, Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 11 IPS di Tengah Pandemi COVID-19. Dalam proposal skripsi saya terdapat 3 bab. Bab pertama berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Latar belakang masalah. Pandemi beberapa waktu lalu menjadi perhatian dunia karena pandemi ini telah banyak merubah kehidupan normal dan menjadi musibah besar untuk kita semua. Seluruh segmen kehidupan masyarakat terganggu dengan adanya pandemi COVID-19. Tidak terkecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan untuk melakukan lockdown, karantina wilayah, dan social distancing, pembatasan sosial berskala besar. Salah satu dampaknya adalah ditutupnya sementara sekolah dan universitas termasuk di Indonesia. Meskipun sekolah, perguruan tinggi, bahkan universitas ditutup, namun proses pembelajaran harus dilaksanakan. Sistem pembelajaran tatap muka diubah dengan sistem online atau e-learning. Belajar dengan e-learning oleh sebagian pelajar SMA Negeri 2 Pringsewu adalah hal yang baru, sehingga perlu adanya adaptasi situasi belajar tersebut. Belajar dengan e-learning membutuhkan kemandirian belajar dan motivasi belajar yang tinggi, karena siswa tidak lagi diawasi guru secara langsung, sehingga dirinya sendirilah yang paling berpengaruh dalam meningkatkan prestasi belajar. Masalah. Dalam proposal skripsi saya terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh e-learning terhadap prestasi belajar ekonomi di tengah pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021? Yang kedua, adakah pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 IPS di tengah pandemi COVID-19? Yang ketiga, adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 IPS di tengah pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, adakah pengaruh penggunaan e-learning, kemandirian belajar, motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh penggunaan e-learning terhadap prestasi belajar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar. Yang ketiga, untuk mengetahui motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh penggunaan e-learning, kemandirian belajar, motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis adalah dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, terutama dalam rangka meningkatkan prestasi belajar, dan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Manfaat praktis yang pertama bagi sekolah, memberikan masukan dan manfaat sebagai bahan pertimbangan mengenai keefektivitasan penggunaan e-learning, serta tidak fokus terhadap materi pelajaran saja, tetapi juga media yang digunakan, peningkatan kemandirian, dan memberikan motivasi kepada siswa. Bagi guru, memberikan media pembelajaran yang sesuai dengan pandemi COVID-19, memperkuat kemandirian belajar siswa, dan memotivasi siswa untuk belajar. Bagi siswa, untuk memotivasi dan memberikan informasi tentang pengaruh penggunaan e-learning, kemandirian belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajarnya, agar tidak tertinggal zaman dan dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan menerapkan ilmu yang telah didapat di perkuliahan untuk memasuki bekal dunia kerja. Lalu selanjutnya, ruang lingkup penelitian.
Objek penelitiannya yang pertama e-learning, kemandirian belajar, motivasi belajar, dan prestasi belajar. Subjek penelitiannya siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu, tempat penelitiannya, dan waktu penelitiannya yaitu semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Bab 2, dalam bab 2 terdapat berisikan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang berisikan pengertian prestasi belajar, ruang lingkup prestasi belajar, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, pengertian e-learning, karakteristik e-learning, kriteria e-learning, kelebihan dan kekurangan e-learning, pengertian kemandirian belajar, indikator kemandirian belajar, pengertian motivasi belajar, indikator motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, pandemi COVID-19, dan dampak pandemi COVID-19 dalam pendidikan. Hasil penelitian yang relevan dari Sri Tomo dan Babas Widada tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan e-learning terhadap prestasi belajar mahasiswa. Dengan hasil yaitu terdapat pengaruh antara pemanfaatan e-learning terhadap prestasi belajar mahasiswa. Studi kasus Timik Sinar Nusantara Surakarta. Yang selanjutnya penelitian dari Yuli Afriani tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar, Kemandirian Belajar, Lingkungan Teman Sebaya, dan Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas 10 SMK. Dengan hasil yaitu ada pengaruh antara motivasi belajar, kemandirian belajar, lingkungan teman sebaya, dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Dan selanjutnya yaitu penelitian dari Edi Bambang Suwono tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Matematika menggunakan e-learning, pendekatan bimbingan belajar berbasis multimedia. Dengan hasil yaitu terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika menggunakan e-learning, pendekatan bimbingan belajar berbasis multimedia. Yang selanjutnya jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif verifikatif dengan metode ex post facto dan survei. Deskriptif maksudnya menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Verifikatif yaitu bertujuan untuk menentukan tingkat pengaruh variabel-variabel dalam suatu populasi. Sedangkan metode ex post facto adalah sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan, sehingga tidak perlu adanya perlakuan khusus. Dan metode survei adalah untuk mendapatkan data dari tempat tertentu secara alami atau bukan buatan, tetapi penelitian melakukan pengumpulan data dengan kuesioner, observasi, dan lain-lain. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu dengan jumlah siswa kelas 11 IPS 1 yaitu 29 siswa, 11 IPS 2 32 siswa, 11 IPS 3 30 siswa dengan total siswa yaitu 94. Sampel teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Taru-Yamani dengan hasil 76 dan dibulatkan menjadi 77. Dan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan dengan rumus jumlah sampel sama dengan jumlah siswa tiap kelas dibagi jumlah populasi dikali jumlah sampel dengan hasil 77 siswa sebagai sampel. Selanjutnya variabel penelitian, variabel bebasnya yaitu e-learning, kemandirian belajar, dan motivasi belajar. Variabel terikatnya yaitu prestasi belajar. Definisi konseptual variabel yang pertama e-learning. E-learning adalah proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan internet dan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka langsung, melainkan dengan jarak jauh. Kemandirian belajar yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan proses pembelajaran secara mandiri tanpa pengaruh dari orang lain, tetapi karena dirinya sendiri. Motivasi belajar yaitu dorongan yang berasal dari luar dan di dalam diri seseorang untuk melakukan proses pembelajaran tanpa merasa terbebani dan senang atau terdorong atas dorongan tersebut. Yang selanjutnya prestasi belajar yaitu hasil dari seseorang melakukan pembelajaran. Hasil tersebut bisa berupa nilai maupun perubahan tingkah laku yang dapat diukur setelah melakukan proses pembelajaran. Instrumen yaitu akan menggunakan SPSS statistik 2020 dengan yang pertama yaitu uji validitas instrumen dengan korelasi product moment dari person dengan kriteria jika R hitung lebih besar dari L tabel maka alat ukur valid, dan jika uji
uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha-Kohn-Beth dengan kriteria jika R hitung lebih besar dari L tabel, maka variabel dengan tingkat signifikan yaitu 0,05. Uji persyaratan analisis data. Yang pertama, uji normalitas menggunakan rumus uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria pengujiannya H0, distribusi variabel mengikuti distribusi normal, H1, distribusi variabel tidak mengikuti distribusi normal, dengan kriterianya jika R hitung lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima. Yang kedua, uji homogenitas dengan rumus Lavena statistik dengan kriterianya terima H0 apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan tolak H0 apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Yang keempat, uji autokorelasi dengan metode statistik Double-Watson dengan rumus hipotesisnya yaitu H0 tidak terjadi autokorelasi antar data pengamatan, H1 terdapat autokorelasi antar data pengamatan dengan kriteria pengujiannya yaitu apabila nilai statistik Double-Watson berada di antara angka 2 atau mendekati angka 2, artinya dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi. Uji heteroskedastisitas dengan rumus hipotesisnya H0 tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan nilai mutlak dari residual. Dengan H1-nya ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan nilai mutlak dari residual. Dengan kriteria pengujiannya, nilai T yang dihitung melebihi nilai kritis tidak bisa menerima hipotesis. Uji pengujian hipotesis yang pertama dengan secara simultan yaitu menggunakan regresi multiple dengan kriterianya H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel dan H1 diterima jika F hitung kurang dari F tabel dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Secara parsial menggunakan regresi linear sederhana dengan kriteria pengujiannya H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari F tabel dan H1 diterima H1 yaitu hipotesis diterima jika T hitung kurang dari T tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan DK sama dengan N-2. Baik, jadi seminar proposal skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.